Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema tujuan dia yang sebenarnya kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Dari energi yang terlihat, saya merasakan di sini ada energi perpisahan ya, antara kamu dengan seseorang yang kamu fokuskan. Sebenarnya, kalian berdua saling sayang. Kalian berdua saling cinta. Namun, pada saat ini, banyak energi-energi yang dipendam, ditekan ya, ditahan di dalam hati. Ya mungkin karena adanya ego, adanya gengsi untuk memulai komunikasi. Banyak yang saat ini sedang tidak ada komunikasi ya, padahal ada rasa kangen di sini. Dia kangen sama kamu. Dia ingin bertemu kamu lagi. Dia ingin melihat kamu secara langsung. Ya karena bagi dia, kamu ini adalah seseorang yang sangat spesial. Kamu ini seseorang yang sangat lucu, sangat menyenangkan. Dia senang sekali kalau bisa berbicara, ya, saling bercerita, dan menghabiskan waktu bersama dengan kamu. Sebelum-sebelumnya dia gak pernah merasakan kenyamanan yang sedalam ini bersama dengan siapapun. Jadi hanya kamu yang benar-benar mampu memahami batin perasaan terdalam dia. Dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang membuat dia selalu kangen, membuat dia selalu ingin dekat. Ya, selama ini kamu juga udah mengusahakan yang terbaik. Ya, kamu selalu memberikan dia perhatian, kasih sayang, dan juga cinta yang tulus. Dia tahu kamu orang yang tulus ya. Dia sangat tahu. Dia merasakan energi kamu yang begitu baik, begitu positif. Jadi gak heran kalau misalkan dia nyaman ya dan ingin selalu bersama. Namun permasalahannya saya melihat di sini ada seseorang yang tidak mengekspresikan cinta dan perasaannya yang sebenarnya. Ya mungkin pada saat ini dia lebih banyak cuek, lebih banyak diam, ya seakan-akan tidak peduli, tapi sebenarnya dia masih sayang. Dia masih sangat peduli sama kamu. Dia memperhatikan kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial. Di saat dia kangen kamu, dia melihat foto-foto kamu. Dia mengenang kembali kebersamaan kalian, ya, keromantisan kalian. Dia mengenang kembali di saat kalian bersama, mungkin jalan-jalan bareng, makan bareng. Dia ingin memeluk kamu. Dia ingin menggenggam tangan kamu dengan erat, ya, dan tidak akan pernah melepaskan kamu lagi. Karena dengan situasi yang adanya jarak ya pada saat ini itu membuat dia tersiksa. Ya, sangat membuat dia tersiksa. Ya, makanya dia berharap ya akan ada kesempatan lagi bagi kalian berdua untuk bisa bersama. Karena dia gak rela melepaskan kamu, dia gak mau melepaskan ataupun mengikhlaskan kamu begitu saja. Dia ingin bisa bahagia, dia ingin kalian memperbaiki ya hubungan-hubungan yang sebelumnya mungkin berantakan. Mungkin ada kesalahpahaman, ada konflik, ada perdebatan, ada perbedaan,
Atau bahkan sebagian di antara kamu ada yang hubungannya itu hadir pihak ketiga. Apapun permasalahannya, yang jelas dia ingin bersama kamu ya untuk kedepannya, karena dia memiliki tujuan, yaitu untuk bisa menikah sama kamu. Karena bagaimanapun juga dia udah melihat kamu sebagai jodohnya, seseorang yang mampu membuat dia berkembang, ya, membuat dia nyaman, membuat dia merasakan cinta sejati. Dia sudah melihat kamu sebagai yang terbaik. Dia berharap sekali bahwa kamu masih menyimpan perasaan untuk dia. Ya, karena dia akan memanfaatkan ya kesempatan yang kamu berikan dengan sebaik-baiknya. Dia nggak mau membuat kamu kecewa lagi, membuat kamu terluka lagi. Dia nggak mau. Karena dia udah tahu ya, akibatnya dia bisa kehilangan kamu selamanya. Dan dia tidak mau hal tersebut terjadi. Kemudian, nggak tahu kenapa tapi saya menangkap ada energi childish ya, ada energi kekanak-kanakan. Mungkin beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang kekanak-kanakan, yang keras kepala, ingin menang sendiri, dan tidak mau disalahkan, bahkan di saat dia benar-benar salah. Ya tentunya ini juga membuat kamu sedih ya, membuat kamu kecewa. Padahal di awal-awal hubungan kalian begitu romantis, begitu hangat hubungannya, komunikasi begitu lancar. Ya, kalian saling pengertian, saling romantis, memberikan cinta ya dan juga kasih sayang satu sama lain, memberikan kabar setiap harinya. Tapi banyak di antara kamu yang merasa bahwa hubungan ini seiring berjalannya waktu ada perubahan-perubahan ke arah yang negatif. Itulah yang mungkin menyebabkan perdebatan, ya mungkin ada silent treatment, mungkin ada konflik-konflik yang membuat kalian terpisah. Atau ada juga yang memang kayak di ghosting gitu. Tidak diberikan kejelasan, tidak diberikan kepastian apapun. Padahal kamu udah sayang banget, udah cinta banget, kamu udah totalitas untuk hubungan ini. Ya. Makanya nggak sedikit yang memiliki trauma di sini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang sampai merasakan trauma, ada yang menutup hati, ya meskipun nggak semuanya, tapi ada di sini. Saya juga merasakan ada energi kangen, rindu yang begitu besar, ada energi penyesalan dan ingin minta maaf. Ya, seseorang ingin minta maaf kepada kamu, seseorang ingin mengakui kesalahannya dan belajar ya berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Iya. Di sini saya melihat ada seseorang yang mungkin sebelumnya membohongi kamu ya. Ada seseorang yang manipulatif. Ya bukannya dia nggak sayang sama kamu, ya dia sayang. Dia cinta sama kamu, tapi karena satu dan berbagai hal ya, dia harus berbohong. Mungkin dia ingin mempertahankan citra dirinya, harga dirinya. Dia ingin selalu terlihat baik di depan kamu. Meskipun memang nggak bisa dipungkiri juga, dia juga punya ya sifat-sifat negatif. Tapi karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tentunya dia ingin terlihat ya selalu baik, selalu menjadi orang yang positif. Ya tapi cepat atau lambat ya terungkap juga, kamu mengetahui juga keburukan dia. Ya. Mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang yang tertutup, dia nggak terbuka gitu dengan pikiran dan perasaannya, dengan situasi-situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Tapi sebenarnya nggak ada keinginan gitu untuk benar-benar melukai hati ataupun perasaan kamu.
Tapi karena di sini kamu udah terluka ya dengan sikapnya, tindakannya maupun kata-katanya, ya dia menyesal. Ya, dia menyesal sudah membuat kamu terluka seperti ini. Dia merasa dia sudah menyanyiakan kamu. Jika waktu bisa diputar, dia ingin memutarnya. Dia ingin memperbaiki semuanya. Ya, karena balik lagi, gak ada seseorang di luar sana yang seperti kamu, yang bisa ataupun mampu memberikan dia kenyamanan yang sedalam ini. Dia melihat kamu ini baik banget, ya dari awal kalian kenal. Baik banget, perhatian banget, tulus banget. Sabar menghadapi dia. Sabar kamu itu di atas rata-rata. Ya bukan berarti kamu gak bisa marah, kamu juga bisa marah. Ya tapi dia mengagumi kesabaran yang kamu miliki selama ini. Dia ingin membicarakannya lagi, dia ingin memperjelas ya semua yang tidak jelas. Jadi kalau sebelumnya ada sesuatu yang menggantung, ya hubungan yang menggantung, atau ada permasalahan yang belum diselesaikan, dia ingin membicarakannya baik-baik, membicarakannya dari hati ke hati. Karena dia gak mau ya membuat kamu merasakan ketidakpastian seperti ini. Dia tahu bahwa sebelumnya ada energi toksik, ya. Ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang toksik. Seseorang yang egois. Dia kurang bisa memahami kamu. Dia semakin pasif. Atau sering membuat kamu curiga. Ya, tentunya kecurigaan kamu ini timbul ya karena sesuatu yang kamu lihat ataupun sesuatu yang kamu rasakan. Mungkin kamu melihat ada perbedaan-perbedaan ya dari sikapnya, ada yang mencurigakan, atau intuisi kamu mengatakan ada sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang dia tutupi, ada yang dia lakukan di belakang kamu. Ya, tentunya kalau kamu peka dengan intuisi kamu ya, kamu bisa merasakan itu semua. Sedangkan kalau dari sisi dia, jelas sampai saat ini dia masih sering sekali memikirkan kamu, bahkan memimpikan kamu di dalam tidurnya. Karena dia melihat kamu udah sebagai masa depannya, bukan untuk main-main lagi. Sekarang bukan waktunya untuk main-main lagi. Ya, dia udah cukup bermain-main dan sekarang dia ingin serius sama kamu. Dia ingin membuktikan, dia ingin bisa menunjukkan kepada kamu bahwa dia memilih kamu. Dia akan meninggalkan siapapun yang tentunya tidak dia pilih ya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang mungkin pernah ataupun sempat ya menjalin hubungan dengan dia, kenalan-kenalan dia. Karena dia tahu itu berpotensi membuat hubungan ini tidak berhasil. Makanya dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada kamu. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin kamu alami pada saat ini. Oke, di sini ada 5 kartu, kita akan baca dari kartu pertama. Untuk kartu pertama di sini ada komunikasi. Tentunya di dalam hubungan ya, dibutuhkan komunikasi yang baik. Dibutuhkan komunikasi yang jelas, jujur, dan juga terbuka. Karena kalau yang terjadi sebaliknya, tentunya ini menimbulkan ketidakseimbangan ya di dalam hubungan. Kemudian dia bisa salah paham, kemudian dia bisa berantem, bisa cemburuan, ya. Komunikasi itu sangat penting. Jadi kalau komunikasinya terputus ya, on off, kadang ada kadang tidak, ya ini bisa menurunkan respect ya dengan orang yang kamu sayang. Jadi kalau sebelumnya kamu respect banget ya sama dia, ya ini bisa menurunkan respect kamu. Karena bagaimanapun ya, kamu juga sebagai pasangan ingin bisa merasa dipedulikan, diperhatikan. Ya, kamu ingin diberikan komunikasi.
kamu ingin merasa spesial juga. Jadi kalau selama ini kamu membuat dia merasa spesial, ya kamu juga menginginkan hal yang sama, ya. Kamu berharap dia bisa meluangkan waktunya untuk menemui kamu, bersama dengan kamu. Tapi kalau udah jarang bertemu, jarang komunikasi, ya hubungan bisa hancur, ya. Kemudian kartu kedua di sini ada mudah tersinggung. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang emosional, seseorang yang impulsif, seseorang yang bertindak dulu ya, baru berpikir belakangan. Makanya dia sering menyesal gitu dengan apa yang telah dia perbuat. Atau kalau dalam suatu konflik ya, dalam perdebatan, ada permasalahan yang harus diselesaikan, dia ini kayak gampang banget tersinggung, gampang banget merasa tersakiti, merasa menjadi korban gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, kamu udah bersabar selama ini, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalaupun dia memiliki amarahnya sendiri, ya ini urusan dia. Ya, setidaknya kamu sudah melakukan yang terbaik. Oke. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada love bombing. Seperti yang kita telah lihat ya, energinya di awal, memang awal-awal hubungan kalian ini begitu mesra gitu ya, begitu hangat, begitu romantis. Kalian mampu gitu untuk meluangkan waktu satu sama lain ya, bertemu, mungkin jalan-jalan, ngobrol ya, menghabiskan waktu bersama. Di sini ya, mungkin dia sering memuji kamu. Sebelumnya dia sering memuji kamu tentang betapa cantiknya kamu ya, betapa gantengnya kamu. Dia memuji kebaikan kamu, energi positif kamu. Banyak hal ya yang dia puji dari kamu, dan tentunya kamu senang ya, kamu merasa bersyukur bisa bertemu ataupun berhubungan dengan seseorang yang mampu gitu melihat kualitas ataupun nilai dari diri kamu. Ya awalnya kamu senang ya, kamu merasa bersyukur. Tapi ya balik lagi ya, lama-kelamaan dia ini kayak makin cuek gitu ya, makin dingin. Dia jadi jarang memuji kamu, jarang mengapresiasi kamu, bahkan di saat kamu udah melakukan banyak hal. Kamu meluangkan waktu, kamu mungkin memberikan dia hadiah, kamu membantu dia dalam berbagai hal ya, mungkin ada yang secara materi ataupun secara emosional. Tapi kamu kayak semakin jarang gitu ya menemukan dia ini mengapresiasi kamu lagi. Dan ini bisa jadi tanda tanya besar. Ya, kamu jadi bingung juga, penasaran juga, sebenarnya dia ini masih sayang sama kamu atau udah nggak sayang lagi. Ya, ini bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, mungkin kamu juga berpikiran ya, apakah ada orang lain di luaran sana. Apalagi kartu selanjutnya di sini ada hadirnya orang lain. Ini khusus untuk kalian yang memang hubungannya hadir ya, pihak ketiga. Ya kalau di dalam hubungan hadir pihak ketiga, tentunya kamu akan merasa kecewa banget ya, sedih banget, sakit hati ya, udah pasti. Tapi kamu ingin tahu ya, pada saat ini tujuan dia kedepannya akan seperti apa? Tujuan dia kepada kamu akan seperti apa? Apakah akan meninggalkan kamu selamanya? Atau dia akan kembali lagi dan meninggalkan pihak ketiganya tersebut? Kalau kita lihat di sini memang dia justru memilih kamu ya, dan siap untuk meninggalkan pihak ketiganya. Ya, dan kartu terakhir di sini ada waktu. Waktu memang diperlukan ya untuk bisa menyembuhkan hati ya, perasaan yang terluka. Apalagi tadi kita lihat ada energi trauma ya, mungkin butuh waktu juga di sini untuk bisa sembuh, untuk bisa healing sepenuhnya. Jadi kalau kamu pada saat ini memang membutuhkan waktu ya, nikmati aja waktu kamu ya, kesendirian kamu. Mungkin kamu bisa fokus, self love, merawat diri, meningkatkan kualitas diri kamu.
ya, meningkatkan pendidikan ataupun bisnis, pekerjaan, ya, fokus pada pekerjaan, keuangan, atau apapun ya aktivitas kamu sehari-hari. Dengan begitu, saya melihat di sini kamu akan lebih cepat ya sembuhnya ya dari luka batin, luka masa lalu kamu, inner child kamu. Kamu bisa memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, dan kamu siap untuk melangkah ke awal yang baru. Oke, sekarang kita akan lihat lagi di sini energinya dari kartu tarot. Bagaimana tujuan dia ke depannya ya terhadap kamu? Oke, di sini ada kartu Ace of Swords, Queen of Cups, dan ada kartu Two of Swords. Untuk energi zodiak, saya melihat di sini ada Gemini, Libra, Scorpio, ada Cancer. Nanti akan kita lihat lagi untuk zodiaknya. Oke, di sini dengan hadirnya kartu Ace of Swords, saya merasakan kamu siap ya di sini untuk melangkah maju karena banyak pelajaran juga yang sudah kamu pelajari ya, banyak hal-hal yang telah terjadi dan itu membuat kamu semakin bertumbuh, semakin berkembang ya. Jiwa kamu berkembang ya, pemikiran kamu meluas ya, perspektif kamu menjadi lebih besar. Ya, kamu bisa melihat keseluruhan dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Ada keberkahan ya yang tentunya kamu akan dapatkan, bahkan meskipun dari kejadian-kejadian yang buruk sekalipun. Kamu akan melihat sisi positifnya. Tapi kalau pada saat ini kamu sedang sedih ya, mungkin kamu nggak bisa melihatnya, tapi di saat kamu nanti udah bangkit lagi, kamu akan merasakan ya manfaat yang kamu bisa dapatkan ya, yang telah kamu dapatkan, bahkan dari kejadian-kejadian terburuk sekalipun. Di sini saya juga menangkap ada energi dari seseorang yang ingin memperjelas ya keadaan, karena memang dia ingin memberitahu kamu tentang tujuan dia ke depannya seperti apa. Dan tujuan dia ke depannya terhadap kamu adalah untuk bisa bersatu dengan kamu selamanya. Ya, di saat dia nggak bersama dengan kamu di sini, dia merasa sedih banget. Dia merasa hidupnya itu nggak berwarna, hidupnya nggak ada yang menarik, nggak ada lagi yang mampu gitu ya memahami batin perasaan terdalamnya, nggak ada lagi yang mampu mencintai dia dengan baik, yang bisa membuat dia senang, membuat dia bahagia. Ya, dia akan menunjukkan, membuktikan perubahannya menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan harapan kamu juga masih memiliki perasaan yang sama dan mau untuk memulai lagi bersama dengan dia. Karena dia nggak bisa ya hidup tanpa kamu. Dia nggak mau bersama dengan orang lain karena jelas di sini dia udah memilih kamu. Dia merasakan bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Dia melihat kamu sebagai soulmate-nya, twin flame-nya, ataupun jodohnya, cinta sejatinya. Dan dia sudah belajar ya dari kesalahan yang membuat dia pada saat ini terpisah dari kamu. Dan dia ingin bisa memiliki ikatan suci bersama dengan kamu. Mungkin dia ingin menikah ya. Banyak juga di antara kamu yang sudah memiliki rencana untuk pernikahan. Kemudian, saya melihat di sini memang ada energi yang cukup menyakitkan hati ya dengan hadirnya kartu Queen of Cups. Kenapa? Ya, mungkin karena ada sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka akan terjadi, tapi telah terjadi. Ya, mungkin kamu sebelumnya nggak nyangka gitu ya kalau dia akan
melakukan ini sama kamu, membuat kamu terluka, membuat kamu sedih, kecewa, dan ya nggak nyangka aja gitu, karena ya selama ini kamu memandang dia itu baik, ya kamu memandang dia itu nggak akan bisa menyakiti kamu, tapi ternyata ya kamu tersakiti juga di sini. Ada perubahan tiba-tiba yang mungkin membuat kamu shock juga. Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana ekspektasi kamu sebelumnya, harapan kamu sebelumnya. Jadi wajar-wajar aja ya kalau kamu sedih. Kamu benar-benar terluka di sini. Karena mungkin sebelumnya kamu ya melihat hubungan ini akan langgeng terus, akan lancar-lancar aja, tapi ternyata banyak hambatan ya. Banyak rintangan yang memang harus dilalui. Tapi ini untuk yang terbaik. Ya. Segala hal yang terjadi itu mengajarkan ya pelajaran yang berharga. Agar kamu tidak jatuh lagi ya di lubang yang sama. Tentunya kamu akan mengingat dan belajar dari itu semua. Memang pada saat ini ada keputusan-keputusan yang mungkin harus kamu buat ya, pilihan-pilihan yang harus kamu ambil, tapi dengan hadirnya kartu Two of Swords di sini memberikan pesan kepada kamu untuk bisa lebih peka ya, dan juga mendengarkan intuisi kamu. Jangan berat sebelah ya, karena ada orang yang ya memakai logika terus ya, tidak pernah mendengarkan intuisi, atau ada orang yang mendengarkan perasaannya terus ya, tanpa berpikir juga dengan logika. Padahal dua-duanya sama-sama penting ya, diseimbangkan antara logika dan juga perasaan. Dengan begitu kamu bisa ataupun mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Di sini ada kartu Ace of Cups dan ada kartu Death. Beberapa di antara kamu juga mungkin ada yang berhubungan dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo. Ya. Ada energi Taurus juga, namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya, orang yang kamu fokuskan ataupun energi dari zodiak kamu sendiri. Di sini saya merasakan ada energi pernikahan yang kencang ya. Jadi kalau kamu sudah merencanakan pernikahan ya, selamat, karena ini sangat kencang sekali energinya untuk bisa menikah ya dengan jodoh kamu, dengan orang yang kamu fokuskan. Karena dia juga punya rencana yang sama. Ya, ada keinginan yang sangat besar. Ini adalah salah satu mimpi terbesarnya untuk bisa menikah dengan kamu, ya, membangun keluarga, kemudian tinggal satu atap ya dengan kamu, kemudian juga mungkin membangun bisnis ya bersama, karena di sini saya merasakan ada energi kesuksesan juga yang tentunya dia ingin capai ya bersama dengan kamu. Dan tentunya itu akan membawakan kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Ya, jadi dia tidak ingin perpisahan ini sia-sia. Dia ingin perpisahan yang telah kalian alami ini sebagai pelajaran besar, pelajaran berharga yang tentunya akan membantu kalian untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Tentang apa yang disuka, apa yang tidak disuka, apa yang perlu diperhatikan, yang perlu dihindari. Dia ingin memiliki hubungan yang langgeng ya, bersama dengan kamu ke depannya. Oke. Kemudian saya menangkap ada energi cemburu di sini. Ya, ini bisa vice versa energinya, bisa kamu yang cemburu sama dia pada saat ini, atau bisa jadi juga dia yang cemburu sama kamu. Ya, simple aja alasannya, karena ya di saat kalian berpisah ya tidak ada komunikasi. Ya dia khawatir aja gitu kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik dari dia, yang akan membuat kamu nyaman, yang akan membuat kamu berkomitmen ya dengan orang itu. Dia nggak mau ya, dia nggak mau terlambat di sini. Makanya dalam waktu dekat dia akan mengutarakan ya pikiran, perasaan maupun rencana dia yang sebenarnya ya tujuan dia ke depannya terhadap kamu. Dia ingin merebut hati kamu kembali. Ya, dia ingin menjadi obat
bagi segala luka yang mungkin telah dia timbulkan sebelumnya. Dia berharap kamu akan memaafkan dia dan ya mencintai dia lebih besar lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena dia akan mencintai kamu lebih besar juga dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini dari kartu pertama. Di sini dia ingin mengatakan, akan kubuktikan cintaku kepadamu lewat tindakan yang penuh usaha dan pengorbanan. Yakinlah pada hubungan kita. Ya, dia berpesan sama kamu untuk yakin pada hubungan ini, karena dia akan membuktikannya, ya, membuktikan cintanya, kasih sayangnya melalui tindakan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar janji-janji manis, tapi dia akan membuktikannya lewat tindakan yang penuh usaha dan juga pengorbanan. Ya, jadi tergantung kamu, apakah kamu mau memberikan kepercayaan lagi, kesempatan lagi sama dia, atau tidak, ya, keputusan ada di tangan kamu. Kemudian, kartu kedua di sini, dia ingin menyampaikan, aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu, dan aku tak mampu menyangkalnya. Ya, jadi memang harus diakui ya, dari awal dia melihat kamu, ya, mengenal kamu, ya dia itu udah jatuh hati ya, udah terpesona sama aura kamu, sama pesona kamu yang begitu menarik, begitu hangat, begitu penuh cinta. Ya, dia mengagumi cara bicara kamu, senyuman kamu, mata kamu yang begitu indah. Ya, dia udah jatuh cinta di sini. Makanya dia ingin mengakuinya. Terlepas dari dia sudah mengakuinya sama kamu atau belum, ya. Kemudian kartu selanjutnya di sini dia ingin mengatakan, kita berdua butuh waktu untuk healing. Apalagi kalau sebelumnya ada ya suatu konflik yang besar ya, yang hebat, yang mungkin menggoncang ya kondisi emosional kalian berdua. Makanya dia mengatakan ya di sini bahwa memang kalian berdua ini butuh healing, butuh waktu ya, butuh untuk sama-sama saling introspeksi diri mungkin ya, saling ya belajar gitu ya dari kesalahan masing-masing. Setelah itu terjadi ya, di sini dia ingin membangun ya pondasi yang lebih kuat lagi bersama dengan kamu. Kemudian kartu selanjutnya, aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna. Ya. Jadi energi kamu ini nggak main-main ya. Dia melihat kamu begitu sempurna, baik dari fisik kamu, ya, dia melihat juga karakter kamu, pemikiran kamu, cara pandang kamu, bagaimana kamu tersenyum, ya, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan. Dia melihat kamu begitu dewasa. Dia melihat kamu begitu bertanggung jawab. Ya, dia suka banget sama kamu. Dia kagum ya dengan energi kamu yang begitu positif. Kamu setia, kamu mampu memahami batin perasaannya, karena nggak semua orang bisa memahami dia. Dia sebenarnya adalah orang yang cukup rumit yang dia rasakan ya, tapi dia merasa kamu ini mampu gitu dalam ya membuat dia luluh, membuat dia terpesona dan ingin selalu bisa bersama dengan kamu, dekat sama kamu. Dia nggak mau ada orang lain yang deketin kamu ya, dia akan merasa sangat cemburu. Kemudian kartu terakhir di sini dia ingin mengatakan, kuharap masa depan akan membawa kita kembali bersama. Jadi ini memang tujuan dia, harapan dia, ya, impian dia untuk bisa bersatu dan juga kembali bersama-sama lagi. Ya. Nantinya dia akan menunjukkan ya apresiasinya lagi, dia akan meluangkan waktunya ya untuk bisa bersama dengan kamu, mengapresiasi kamu lagi, dan ya memunculkan hal-hal yang mungkin telah hilang ya seiring berjalannya waktu di saat kalian
masih berhubungan ya, masih dalam komitmen. Dia berharap ya, dia berdoa kamu baik-baik saja, kamu sehat, kamu berkelimpahan ya, dan kalian bisa bersama-sama lagi. Dia berharap juga di sini kamu mau gitu ya untuk memaafkan segala kesalahannya, baik yang kecil maupun yang besar. Dia ingin membuktikan ya betapa cintanya dia sama kamu. Dalam waktu dekat ini dia juga akan menghubungi ya, mungkin lewat chat, mungkin dari telepon ya, ngajakin kamu bertemu dan membicarakan semuanya. Karena dia jelas ya di sini ingin bersatu dengan kamu selama-lamanya. Jadi dia tidak ingin ada penghalang, dia tidak ingin ada hambatan ataupun hal-hal yang mengganjal lagi di dalam hati. Dia ingin meluruskan itu semua, dia ingin memberikan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membebani kamu selama ini. Dengan begitu kamu bisa lebih tenang ya, kamu bisa merasa lebih dihargai, lebih dicintai, dan ya segala kemarahan itu bisa hilang ya dengan hadirnya cinta. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.